Akupressure yang versi saya itu tidak ada wuxing. Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini, mohon maaf saya harus jujur dan melakukan sebuah pengakuan bahwa apa yang selama ini saya ajarkan itu satu, saya tidak pernah belajar kemanapun terhadap siapapun karena saya hanya seorang autodidak, belajar mandiri melalui beberapa buku, kemudian saya terapkan pada diri sendiri, bukan pada orang lain awalnya. Itu satu, sehingga saya jujur tidak punya sertifikat tentang akupressure. Itu satu. Yang kedua, akupressure yang versi saya itu tidak ada wuxing. Kenapa tidak ada wuxing? Ya faktanya memang saya dalam menangani pasien itu tidak berdasarkan interaksi 5 elemen tadi. Air, tanah, api, logam, ya, dan sebagainya itu berkaitan kan? Itu tidak saya gunakan. Karena apa? Saya merasa bahwa itu tidak lagi relevan dan orang yang mampu melakukan itu hanya mereka lah yang pada dasarnya seorang avatar yang mampu mengendalikan energi-energi tersebut. Nah, saya pendekatannya berbeda. Saya melalui anatomi otot dan tulang, jalur meridian itu dimasukkan. Nah, bagaimana relevansi bahwa melakukan terapi akupressure tanpa wuxing? Bagaimana itu bisa dilakukan? Ya bisa, karena apa? Tidak semua orang itu bisa diterapi kalau kondisinya bengkak. Contoh, Anda lihat di video ini, beliau ini sudah tua, sepuh, kondisi datang dengan tensi yang tinggi, muka sudah hitam kepucat, bicaranya sudah agak pelo, kemudian perutnya bengkak, kakinya bengkak, dan divonis oleh dokter jantungnya bocor. Saya kalau tidak nolong ya salah, saya nolak juga bingung, dan saya harus apa? Nah, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah memijat hanya di bagian beberapa jalur. Jalur meridian tripemanas, usus besar, kandung kemih sepanjang tulang belakang. Karena selain itu tubuhnya bengkak. Makanya, mohon maaf, wuxing di sini tidak mungkin saya gunakan. Bukan hanya itu saja, beberapa pasien dan siapapun yang datang ke sini, saya tidak pernah menggunakan bahwa interaksi 5 elemen harus begini, ini sakit begini, saya tidak gunakan. Justru yang saya lihat adalah kondisi. Saya tidak pernah lihat kok sakit apa, tapi yang saya lihat kondisi seperti apa. Untuk itu, kenapa orang yang belajar terapi akupressure yang versi saya harus paham anatomi tulang dan otot. Karena ya bisa jadi ketika beberapa pasien yang tidak mungkin untuk diterapi dengan wuxing, tidak mungkin kan kita harus ngambil tindakan. Nah, seperti apa dan bagaimananya? Sehingga kondisi-kondisi beberapa pasien itu pun seiring perkembangan waktu, dari waktu awal saya belajar sampai sekarang pun saya masih belajar, sehingga keilmuan saya berkembang dan mengerucut pada mengembalikan karoseri awal anatomi otot dan tulang. Di otot ada jalur meridian, di tulang ada jalur saraf. Ketika semuanya kembali, semua penyakit insya Allah bisa sembuh. Semoga pengakuan ini menjadi jawaban mungkin dari beberapa terapis atau kawan-kawan yang belajar akupressure yang versi wuxing. Kenapa yang versi saya, ala saya, metode saya berbeda? Ya, pada dasarnya saya tidak pakai wuxing. Karena kalau pakai wuxing bagi saya terlalu lama dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang pada dasarnya penguasa elemen-elemen 5 elemen tadi. Kalau enggak susah.
Semoga pengakuan kejujuran saya ini akan makin menggali ke dalam tentang terapi akupressure untuk kita lebih dalami sehingga mampu menolong masyarakat yang mengalami sakit yang selama ini berusaha untuk mencari jalan kesembuhan tapi belum didapatkan. Mungkin salah satunya dengan jalur akupressure atau akupuntur ini. Semoga pengakuan ini bagi Anda yang ingin belajar bisa menambah hasanah pengetahuan baru bahwa sudut pandang itu bisa dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu, bisa dari depan, atas, belakang, atau samping, atau global, keliling, atas, bawah, dan semuanya. Semoga ini menjadi pengharapan baru bahwa dalam belajar kita jangan terbatas pada sesuatu hal yang konon katanya harus begini. Nyatanya itu saya lakukan selama 19 tahun untuk nerapi pasien dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Semoga pengakuan ini tidak menjadikan kita saling begaduh, saling menuding, saling merasa yang paling benar. Enggak, semuanya benar, semuanya baik. Tapi saya harus jujur mengakuinya bahwa mohon maaf saya tidak pakai boxing interaksi 5 elemen. Terima kasih, semoga bermanfaat.